Siapa nih? Oh, si Sela. Halo, kenapa Sel? Halo Rin, nanti kita jadi jalan gak ya? Jadi dong, nanti kamu aku jemput. Tapi polusi udara lagi naik. Tenang aja, pakai mobil aku aja. Mobil listrik itu nggak bikin polusi udara kok. Aman. Oh gitu. Udah, tenang aja. Nanti kamu aku jemput di rumah kamu ya. Oke lah kalau kayak gitu. Oke, see you. Di era kemajuan iptek, seluruh masyarakat dari berbagai belahan dunia tentu aja udah nggak asing sama kendaraan listrik, baik itu mobil listrik maupun motor listrik. Nah, jika dilihat dari permukaannya sendiri nih, dengan kehadiran kendaraan listrik tentu saja dapat mengurangi polusi udara. Karena kendaraan listrik itu tidak mengeluarkan emisi berupa karbon dioksida yang menjadi bahan utama penyebab polusi udara. Namun, apakah dengan kehadiran kendaraan listrik ini sudah menjadi solusi yang paling relevan dan ideal dan tidak menimbulkan permasalahan lain? Saya Maureen Kaura Putri dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada Angkatan 2023 akan membahas kasus ini dengan berdasarkan kacamata perencana. Pulau Wawoni merupakan suatu pulau yang terletak di Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara, dengan luas pulau yang tidak terlalu besar yaitu 867 km persegi. Pulau Wawoni merupakan pulau yang kaya akan sumber daya alam yaitu nikel dan juga cengkeh. Namun sayangnya terdapat konflik dan permasalahan pada Pulau Wawoni, yaitu Terjadinya kerusakan lahan perkebunan cengkeh milik warga setempat karena debu-debu yang terbawa oleh kendaraan proyek pertambangan. yang keluar masuk area proyek dengan menggunakan jalur di mana jalur ini sangat berdekatan dengan pohon-pohon cengkeh milik warga setempat. Kasus ini sangat kontradiktif dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil yang sebagaimana disebutkan bahwa pulau-pulau kecil ini diprioritaskan untuk beberapa kepentingan seperti konservasi, budidaya laut, dan juga pendidikan dan pengembangan. Namun faktanya pada Pulau Wawoni ini dilakukan penambangan dengan skala yang terbilang cukup besar. Konflik kedua yang menjadi konflik selanjutnya di Pulau Wawoni ini adalah terjadinya penyerobotan lahan secara paksa oleh perusahaan pertambangan kepada warga setempat. Jadi, para perusahaan pertambangan yang sudah mendapatkan izin untuk dapat melakukan suatu proyek pertambangan di Pulau Wawoni ini menganggap bahwa mereka memiliki hak-hak untuk melakukan suatu eksploitasi secara besar-besaran, sehingga mereka memanfaatkan secara maksimal dalam konotasi yang negatif. Dampaknya, banyak dari warga setempat kehilangan pekerjaan mereka. Nah, dari kasus tadi ada nih keterkaitannya terhadap teori sosial dan pembangunan yang merupakan salah satu mata kuliah program studi perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama ada teori dependensi atau teori ketergantungan. Nah, simpelnya dalam kasus ini ada dua negara yang saling bergantung, yaitu Cina dan Indonesia. Indonesia dengan sumber daya alam berupa nikel yang cukup berlimpah, ini masih membutuhkan perusahaan Cina dalam segi modal dan juga teknologi dalam hilirisasi nikel. Di sisi lain, seiring dengan bertambahnya kebutuhan dan juga permintaan terhadap kendaraan listrik yang memerlukan nikel, jadi Cina melakukan investasi besar-besaran untuk nikel di Indonesia. Lanjut ke teori kedua, yaitu teori Karl Marx. Dalam teori ini disebutkan bahwa adanya konflik kepentingan antar kelas. Kelas yang dimaksud dalam kasus ini adalah kelas yang memiliki alat produksi dan juga kelas yang tidak memiliki alat produksi. Kelas yang memiliki alat produksi adalah perusahaan tambang, yang dimana perusahaan tambang ini memiliki perusahaan sebagai alat produksi, di mana mereka dapat menjadi alat kontrol terhadap sumber daya alam. Sedangkan kelas yang tidak memiliki alat produksi adalah warga di sekitar sentral nikel, yang dimana mereka mengandalkan tenaga, di mana mereka tidak memiliki kekuatan terhadap sumber daya alam yang mereka kelola. Dua kelas ini pun akhirnya mengalami konflik karena adanya industri tambang. Salah satu di antara mereka, yaitu perusahaan tambang, memiliki keinginan untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada. Terus kalau udah kayak gitu gimana dong Kak solusinya? Tenang aja. Jadi dalam video ini juga kita bakal bahas solusi yang relevan dalam sudut pandang perencana. Apa tuh? Ayo simak bareng-bareng. Solusi yang dapat ditawarkan dalam kasus ini ada yang spasial seperti rehabilitasi lahan dan juga pembuatan area pengelolaan dan pemanfaatan. Berikut adalah peta yang menunjukkan area yang perlu dilakukan rehabilitasi pasca dilakukan proyek pertambangan di Pulau Wawoni. Kemudian ada solusi non-spasial seperti reboisasi, memperketat pengawasan, dan juga penyusunan kebijakan lingkungan. Oke, segitu dulu pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Dadah!